pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa. Doa dimulai. Pendek tadi ya, berapa? Al-Fatihah, Al-Falas. Silahkan didengar namanya, saya akan absen. Yang disebut namanya silahkan menyaut ya. Nabil, Bilal, Aris, Nadia. Ya semua hadir ya. Ya Haikal. Haikal terakhir ya. Jadi absen. Untuk hari ini materi kita adalah ibadah haji dan kurban ya. Ya. Ibadah haji dan kurban. Kemudian apa yang perlu kita pahami tujuan pembelajaran di sini? Kalau diperhatikan di atas, di sini. Pada materi kita kali ini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu yang pertama meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua membiasakan perilaku terpuji rela berkurban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan kurban dengan benar. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kemudian saya mau bertanya dulu dengan singkat ya kepada anak sekalian. Ada pertanyaan dulu. Ada yang mengetahui apa itu ibadah haji? Bisa dijawab secara singkat. Apa itu ibadah haji? Silakan, tidak apa-apa. Ibadah haji adalah rukun iman yang berapa? Rukun Islam. Ya, rukun Islam yang ke-5. Kemudian ada yang tahu apa itu kurban? Kegiatan kurban. Menyembelih hewan. Ya. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita melakukan breathing dulu. Ya. Breathing. Bisa? Bisa? Ya, bisa. Ya, silakan ya. Bisa bersamaan. Ya. Sambil bertepuk tangan. Apa tadi judulnya?
ibadah haji dan kurban. Ya, jadi ibadah haji dan kurban. Ya. Jadi bisa diperhatikan pada buku ya. Pada buku, silakan yang ada bukunya, silakan dibuka. Materi ibadah haji dan kurban. Bab 9 ya. Nah, di situ ada materi ya tentang ibadah haji dan kurban. Bisa dilihat. Ya. 207 bisa dilihat gambarnya. Kalau siswa lihat itu gambar orang sedang apa? Sedang melakukan haji, ya. Ya, gambar apa itu? Gambar Ka'bah. Orang yang sedang melakukan tawaf, ya. Jadi itu gambar Ka'bah, kemudian ada gambar orang yang sedang melaksanakan tawaf, ya. Ya, jadi ada dua kegiatan di bulan Zulhijjah ya. Coba perhatikan di layar. Ibadah haji. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim ke Baitullah di Mekah. Ya, ibadah ini bisa dilakukan sekali seumur hidup ya, bagi yang sudah mampu. Mampu apa? Fisiknya dan finansial. Jadi ada yang menjawab tadi haji itu adalah rukun Islam yang keberapa? Kelima. Nah, jadi ini kapan haji itu dilaksanakan? Pada bulan apa? Zulhijjah. Jadi Zulhijjah di sini adalah bulan terakhir dalam kalender Hijriah ya. Ya. Bisa tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah. Nah, itu waktu pelaksanaan. Jadi di bulan Zulhijjah itu ada ibadah yang biasa melaksanakan, yaitu ibadah haji. Ya. Sekarang saya tampilkan video. Berikut kita simak apa saja rangkaian tahapan dalam ibadah haji. Nah, yang pertama ini adalah memulai ihram dari mikot yang telah ditentukan. Adapun batas tempat untuk memulai ibadah haji terletak di beberapa kota dan tergantung dari arah kedatangan jemaah haji. Misalnya bagi jemaah haji Indonesia yang berangkat dalam gelombang pertama, ini akan sampai di Madinah, sehingga tempat mikot mereka terletak di Bir Ali atau Zulhulaifah. Selanjutnya yang kedua adalah wukuf di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Dan wukuf ini dimulai setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Nah, jadi itu tadi ya video singkat tentang tahapan ibadah haji. Yang ini nih, ini paling bawah. Bukan kita ngeliat dirinya, ngeliat dari sininya nih, nyasaannya. Ini hasilnya oke pisaunya aja, habis pisaunya tajam. Kita jatuhinnya nih. Di sini ada 3 uratnya harus potong. Urat nadi, urat saluran pernapasan, makanan. Nadi, pernapasan, makanan. Itu 3-tiganya harus putus. Ada yang bilang 2, ada yang bilang ya. Karena namanya ini. Nah, yang di sebelah sini, sama yang di sebelah sini. Bawah. Oke. Putus. Yang motongnya, nih. Kan ada pikir, iya. Ini, nah ini kan di bawah kuping nih. Pas di sini. Jadi iya. Bukan juga kuping di sini. Lagi ada leher, tapi jurusan kuping. Nah, ente ngambilnya mulai boroknya itu jangan di seset gini ya, jangan digodok, tapi sekaligus ke bawah atau dari bawah kalau misalnya itu ke atas. Ngambilnya waktu kambing lagi ngeluarin nafas. Jadi itu tata cara dengan dia syariat itu ya, Pak. Jadi itu tadi adalah video tata cara penyembelihan hewan kurban ya. Salah satu contoh bagaimana cara menyembelih hewan kurban. Ya. Berikutnya silahkan saya bagi menjadi 3 kelompok. Siswa membentuk kelompok untuk membahas masalah. Ya. Silahkan dibentuk kelompok. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Bentuk. Kelompok 2. Kelompok 3. 3 4 orang. Sebutkan di sini setelah
Ya, sudah terbentuk kelompoknya. Saya akan memberikan materi ya atau permasalahan. Apa permasalahannya yang mau kita diskusikan? Ya. Jadi satu orang bisa menulis permasalahannya. Silakan ditulis apa? Coba silakan ditulis permasalahannya. Apa makna spiritual? Apa makna spiritual dan sosial di balik ibadah haji dan kurban? Jadi sebentar saya pandu ya untuk mencari jawabannya. Setelah melakukan diskusi, mari kita sama-sama mendengarkan hasil dari diskusi setiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1, silakan satu orang untuk berdiri menghadap ke depan ya. Ya. Jadi silakan. Haji merupakan ibadah yang melibatkan pengorbanan waktu, Ya. tenaga, dan harta. Ya. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk mengesampingkan kepentingan duniawi dan fokus pada pengabdian yang tulus kepada Allah. Ya. Ya itu ya. Jadi itu jawaban dari teman kita dari kelompok 1. Kalau kelompok 2 silakan satu orang berdiri. Siapa? Ya. Dari kelompok 2 ya. Makna sosialnya. Haji juga berdampak pada ekonomi, terutama di negara-negara dengan jumlah jemaah haji yang banyak. Seperti Indonesia, masyarakat memperoleh manfaat dari berbagai sektor seperti transportasi, akomodasi, hingga perdagangan. Hal ini diturut mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat sosial dan kolektif. Ya. Silakan berdiri. Setelah dijelaskan satu makna spiritual dari berkurban. Apa makna spiritualnya? Bisa dikasih jelas suaranya? Bisa dijelaskan penjelasannya? Dijelaskan ya. Ya, rasa syukur kepada Allah. Ya. Untuk ibadah kurban. Silakan. Siapa? Makna sosialnya. Apa makna sosialnya ibadah kurban? Ya. Orang. Apa tujuannya? Untuk membagikan kepada yang membutuhkan. Apalagi? Ya, terima kasih. Baik, untuk berikutnya silakan dicatat tata cara ibadah haji dan urutannya. Dicatat ya di bukunya. Dari satu kelompok, satu orang mencatat apa itu ibadah haji dan urutannya. Sudah. Kemudian yang kedua, prosedur kurban seperti yang tadi. Kemudian nilai spiritual. Sudah ya. Tadi sudah nilai spiritualnya. Bahkan saling berdiskusi tentang tata cara haji dan kurban. Apa atau bagaimana tata cara haji dan kurban. Ya. Bahkan dari kelompok 1 dulu, Rimba silakan berdiri. Memulai apa? Memulai ikram dari memulai apa? Coba tidak jelas caranya. Memulai
Kemudian apa lagi? Urutan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kemudian yang keempat. Ya, kemudian Nabil, silakan Nabil menjelaskan bagaimana urutan cara berkurban yang benar. Silakan Nabil ya. Bagaimana? Apa yang pertama dilakukan kalau orang mau berkurban? Nah, kemudian awali dengan membaca bismillah. selanjutnya Lakukan sekali dengan menggerakkan potong pada leher hewan kurban. Ya. Gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Ikat saluran makanan dan hewan. ya. Terima kasih. Jadi itu ya. Jadi yang disampaikan dari kelompok 3 adalah ya tata cara urutan berkorban yang benar. Ya, jadi dari hasil diskusi kita telah mendengar jawaban dari beberapa kelompok tentang ini ya, tentang ibadah haji dan kurban. Dari hasil penilaian sudah diberikan penilaian dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, masing-masing jawabannya bagus ya. Semua ya kelompok memberikan jawaban yang cukup bagus, cukup baik ya, dan bisa dikasih nilai yang memuaskan untuk masing-masing kelompok. Tepuk tangan dulu. Nah, setelah itu materi pada haji dan kurban telah kita terima ya, dan telah kita ketahui bagaimana apa itu pengertian ibadah haji dan kurban, kemudian bagaimana langkah-langkahnya telah kita ketahui, kemudian tadi telah ditampilkan video bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan bagaimana pelaksanaan kurban ya. Untuk lembar refleksinya sebentar saya bagikan ya. Untuk lembar refleksi nah, sebentar saya akan bagikan lembar refleksinya. Jadi untuk lembar refleksi ya, siap kelompok ya. Jadi silahkan masing-masing mengcopy ya. Silahkan masing-masing mengcopy lembar refleksi, kemudian dikasih apa refleksi siswa ya. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita berdoa, berdoa ya, dan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.